memasuki materi pesantren Ramadan bersama dengan Bu Catur Rahayu ya, tentang sahur. Semangat karena banyak manfaatnya. Yeay, alhamdulillah aku semangat puasa. Simak baik-baik videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, apa sih faedah atau manfaat bangun pagi? Ternyata didoakan Rasulullah. Jadi, manfaat bangun pagi dan tidak tidur seusai subuh adalah sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud. Aku duduk bersama orang-orang yang berzikrullah ta'ala mulai dari waktu subuh hingga terbit matahari. Lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak dari putra Nabi Ismail. Masya Allah ya. Jadi kalau kita bisa bangun pagi, sahur, sholat subuh, dan kemudian bertahan dalam kondisi zikir, misalnya murojaah, baca Quran, maka itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Kita lanjutkan ya. Ada hadis lain yang juga menekankan pentingnya memperbanyak ibadah di pagi hari yang lebih baik daripada tidur lagi. Nabi Muhammad SAW bahkan mendoakan umatnya agar selalu mendapat berkah dari Allah. Allahumma barik lana ummi fi buku riha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Termasuk bagaimana Allah memberikan rizki kepada para manusia ya, itu juga di waktu pagi hari. Yuk semangat lakukan kebaikan di pagi hari. Nah, ini Bu Catur mengambil dari ceramahnya Ustadz Hanan Ataki. Ada kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika sahur. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari Allah. Ustadz Hanan Ataki menyampaikan salah satu keajaiban sahur berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kita sahur maka kita akan mendapat keberkahan. Maka sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Dari segi kesehatan, sahur juga menyehatkan. Jadi teman-teman semua jangan lupakan sahur ya, karena untuk sumber energi seharian kita beraktivitas. Adapun kebaikan yang kedua adalah didoakan malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya, sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga, kebaikan di waktu sahur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun dalam surat Az-Zariyat ayat 18, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Jadi salah satu amalan sunnah Nabi di waktu sahur adalah banyak-banyak beristighfar. Bagaimana beristighfar itu? Yuk kita lafazkan bersama, astaghfirullahaladzim, gitu ya. Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 50 kali, bagus. Bisa 100 kali, lebih bagus. Nah, sebagai penutup, Bu Catur bacakan surah At-Taubah ayat 105 ya. Dengarkan dengan baik-baik teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu atau beramallah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Anak-anakku semua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan hikmah. Allah memberikan pahala yang sangat besar jika kita bersemangat mengisi dengan kebaikan. Maka menjadilah orang yang beruntung dan jangan menjadi orang yang merugi. Di bulan Ramadan ini, mari
kita tingkatkan berbagai macam amal kebaikan sehingga Allah ridho kepada kita dan kita bisa lulus sebagai la'allakum tattaqun. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga puasa teman-teman diberkahi dan diridhoi Allah serta diterima. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.